kalau akhir-akhir ini sejak Januari, pasien yang tertinggi atau pasien yang paling banyak kami rawat di ruangan ini sangat banyak sekali ya, loncatannya sangat tinggi. Kalau dilihat dari belakang selama pandemi kami malah nggak punya pasien di ruangan, hanya 2-3 orang. Tetapi sejak Januari pasien melonjak tinggi ya, hampir 40 ya, lebih bahkan ya, sampai kami rawat di gang-gang saking nggak ada tempatnya. Jadi ini kurasa menurut saya ini udah wabah ya, terutama anak-anak balita. Dokter, sebenarnya ya, kita harus tahu dulu penyebab diare itu yang terbanyak adalah karena virus yang mungkin disusul oleh bakteri atau jamur. Nah ini kadang-kadang memang ada wabah ya, memang tidak setiap saat kami rawat pasien yang melonjak ya begini banyaknya. Ini terakhir 3 tahun yang lalu kami juga pernah merawat hal yang sama karena memang wabah. Penyebab utama sebenarnya tadi virus yang saya sampaikan, tapi terkait dengan itu juga itu kembali ke kebersihan ya, kesadaran masyarakat sebenarnya. Nah, saya perhatikan mereka datang, bahkan ada yang meninggal loh ya, dalam minggu-minggu terakhir ini ada beberapa anak balita yang meninggal yang saya rawat sendiri, belum lagi TS teman sejauh saya Dr. Dewi meninggal. Kenapa? Karena mereka datang sudah ya dehidrasi berat. Ya, penyebab utama sebenarnya diare ini karena cairan atau dehidrasi. Ya, kekurangan cairan tubuh. Nah, kalau memang seperti yang saya buat di status kemarin, kalau memang itu dipahami dan bahasa-bahasa yang sangat sederhana, ini bisa tertanggulangi. Dan ini kurasa lintas sektoral juga ya harus berperan aktif, terutama teman-teman di puskes, penyuluhan itu yang untuk mengatasi bagaimana cara supaya diare ini tidak semakin meningkat. Bahkan tadi pagi saya visit, pasien membludak lagi. Saya nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Dari 40 pasien yang pernah ditangani dalam beberapa bulan ini, ada berapa orang yang sudah diketahui meninggal, dokter? Pasien yang karena diare dulu ada yang saya rawat sini 3 orang, kurang tahu ya, atau 4 lah, paling banyak itu 5 orang. Dan itu suatu yang sangat fantastik ya kalau dari segi medis. Kenapa sampai menderita sampai 5 orang yang dalam jangka 1 bulan? 1 bulan terakhir ya. Itu meninggal, 5 orang itu meninggal atau meninggal ya. Yang saya tangani sendiri ada kemarin yang di UGD nggak sempat, hanya dalam hitungan jam nggak tertolong meninggal. Yang saya rawat di ruangan ada 1 orang, itu kemarin kasusnya dari Lahira. Yang 1 lagi ya sama, kasusnya udah kasus berat, udah dehidrasi berat, bahkan nggak sampai terpasang infus berkali-kali. Jadi kalau saya pribadi 3 orang, ada sampai 3 orang dalam mulai tahun ini ya, dari Januari sampai ke Februari. Iya, ada diare gitu. Ada keluhannya? Keluhannya apa ya? Sakit perut kayak apa? Siapa dulu ya? Apa ini? Ya, keluhan para ibu saat ini dengan kondisi wabah ini seperti apa kira-kira? Oh, merasa rewel ya anaknya. Itulah keluhannya sekarang. Ya, penanganan di rumah sakit seperti apa sampai saat ini? Ini sudah mulai bagus, ya, pelayanan, kemudian pengobatannya gimana gitu? Udah mulai baik. Ya, selama di sini ada kemajuan nggak? Iya. Pemulihan apa balitanya? Udah ada kemajuan. Kemajuannya seperti apa? Dari awalnya itu muntah-muntah, demam atau Enggak, apa? awalnya ini kalau anak saya ini nggak muntah. Jadi udah sampai 3 hari sama hari ini ya, 3 hari kita di sini. Tapi sudah mulai membaik. Nah, dari tadi pagi belum mencret 5 hari. 5 hari ya. Dalam keluarga berapa orang Bu yang menderita atau yang mengalami diare gini? 3 orang ya. Ibu berasal dari mana nih Bu? Dari desa Cariligam. Ya. Nah, sampai saat ini seperti apa Bu kondisi bayinya Bu? Udah agak mending sih. Ya. Yang dialami apa saja Bu yang dialami Bu? Waktu baru sakit, muntah.
awalnya terus juga mencret dan demam tinggi.